Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa menjumpai kembali Anda pada Oase Rohani Katolik hari ini, bertepatan dengan peringatan wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja. Hari ini kita akan ditemani oleh Romo John Laba SDB untuk mendalami bacaan-bacaan harian pada hari ini. Romo John, terima kasih sudah hadir, Romo. Ya, Ibu Wina dan juga para pendengar setia Oase Rohani Katolik, salam sehat dan salam jumpa lagi. Kita awali perjumpaan kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo John. Silakan, Romo. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu, Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Dia juga menderita dan wafat di atas kayu salib. Sebelum dia wafat di kayu salib, dia telah mempercayakan Santa Perawan Maria, bundanya, kepada murid yang dikasihinya, kepada gereja, kepada kami semua. Kami bersyukur karena Bunda Maria yang hari ini kami peringati sebagai Bunda bagi gereja. Semoga kekudusannya tetap menginspirasi kami semua dari hari ke hari untuk senantiasa dekat dengan Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Antifon pembuka, para murid dengan bertekun sehati dalam doa bersama Maria, Ibu Yesus. Bacaan dari Kitab Kejadian bab 3 ayat 9-15 dilanjutkan ayat 20. Pada suatu hari di Taman Eden, setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Lalu Tuhan berfirman, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunnya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Tetapi tentang Sion dikatakan, tiap-tiap orang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pada waktu mencatat bangsa-bangsa, Tuhan menghitung. Ini dilahirkan di sana.
dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Semua mendapatkan rumah di dalammu. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil suci. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah engkau, perawan Maria, yang melahirkan Tuhan, dan diberkatilah engkau, Bunda Gereja, yang menyemangati kami dengan roh putramu, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus bergantung di salib, dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria istri Kleofas, dan juga Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, maka berkatalah Yesus, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. "Aku haus." Di situ ada suatu wadah penuh dengan anggur asam. Maka mereka mencelupkan bunga karang dalam anggur asam itu, mencucukkan pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah bersama-sama membaca firman Tuhan pada hari ini. Mari kita mempelajarinya dan mendalaminya. Romo John, silakan Romo dari bacaan yang pertama dulu kah? Mungkin kita di sesi yang pertama ini, Romo, ada pesan apa, Romo? Ya, baik. Ibu Wina dan juga para pendengar setia Oase Rohani Katolik, bulan Juni itu terkenal di dalam gereja. Sekurang-kurangnya ada dua yang juga berhubungan dengan bacaan-bacaan kita pada hari ini. Yang pertama adalah bulan Juni dikenal sebagai bulan hati Yesus yang Maha Kudus. Dan tepat seperti tadi dalam bagian terakhir Injil, ketika di atas kayu salib, dua penjahat yang lain kakinya dipatahkan, Yesus itu ditikam di lambungnya dan keluar darah dan air.
Dan di dalam gereja, ketika lambung Yesus ditikam dan keluar darah dan air, itu menjadi lambang dari sakramen-sakramen dalam gereja. Dan itu selalu kita kenang, entah hari raya Hati Kudus Yesus, atau juga setiap bulan ada Jumper alias Jumat Pertama. Ya, oh. Nah, maka peringatan atau pesta yang kita ingat dalam bulan Juni, atau fokus kita pada bulan Juni adalah Hati Yesus yang Maha Kudus. Ya. Dan yang kedua adalah sejak tanggal 3 Maret tahun 2018, itu almarhum Paus Fransiskus mengingatkan kepada seluruh gereja Katolik supaya menjadikan hari Senin setelah Hari Raya Pentakosta sebagai peringatan wajib bagi Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Kenapa? Karena kemarin kita baru merayakan Hari Raya Pentakosta. Ya. Itu adalah hari lahirnya gereja kita. Sebab itu, almarhum Paus Fransiskus itu mengingatkan kita, ya hari Senin setelah Hari Raya Pentakosta, jadikanlah itu sebagai peringatan wajib untuk mengingat Bunda Maria yang bersama-sama dengan para rasul itu menantikan kedatangan Roh Kudus, dan Roh Kudus turun atas Bunda Maria dan para rasul. Itu yang kita ingat. Dalam peristiwa Rosario juga sama. Yeah. Maka dijadikanlah Maria sebagai Bunda Gereja. Nah, itu sebabnya dalam liturgi kita pada hari ini, fokus perhatian kita di samping pada sepanjang bulan itu Hati Kudus Yesus, tapi juga secara istimewa pada hari ini, hari Senin setelah Hari Raya Pentakosta, kita merayakan peringatan wajib dari Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Dan dalam bacaan pertama kita mendengar kisah manusia pertama dan kejatuhan mereka dalam dosa. Tuhan itu menciptakan manusia sebagai ciptaan yang paling mulia dan paling terakhir. Dan dia melihat, dan sebetulnya Tuhan itu jatuh cinta pada Adam sebagai manusia pertama. Bahkan Tuhan juga melengkapi kehidupan Adam dengan memberikan Hawa. Dan menyerahkan segala-galanya di Taman Eden kepada Adam. Tetapi kasih dan kebaikan Tuhan itu disalahgunakan oleh manusia pertama. Karena itu mereka jatuh dalam dosa. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tuhan itu tahu manusia punya titik kelemahan itu. Dan ketika mereka jatuh dalam dosa, dia tidak membiarkan. Dia malah mencari, lalu memanggil, dan berbicara. 3 hal yang sangat indah. Mencari, kemudian memanggil, dan berbicara. Justru mendekati ya Romo. Betul. Dan meskipun Adam dan Hawa itu merasa diri hina, sudah telanjang karena jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan tetap mencari dan akhirnya berbicara dengan mereka. Dan manusia pertama, Adam dan Hawa, itu mencoba untuk memberi pertanggungjawaban mereka di hadirat Tuhan. Tapi sangat disayangkan, karena sifat kemanusiaan mereka itu benar-benar mereka tunjukkan. Ketika mereka mengatakan, kami malu karena kami telanjang. Dan Tuhan bertanya kepada mereka, oh berarti kamu sudah makan dari pohon yang saya melarang kalian untuk tidak makan. Apa reaksi Adam? Adam mengatakan, oh iya, itu perempuan yang engkau tempati di sampingku, dia mengambil buah dan memberikannya kepada saya. Menyalahkan orang lain. Adam menyalahkan Hawa sebagai pelengkap hidupnya. Hawa tidak mau kalah. Oh bukan, ular, si iblis itulah yang mengambil buah dan memberikan. Tuhan Allah tahu, maka dia bereaksi kepada manusia pertama. Reaksinya itu adalah penderitaan dan juga pengusiran dari Taman Eden, tapi pengusiran itu tidak selama-lamanya. Karena Tuhan tetap memperhatikan mereka. Kepada Adam, dia harus bekerja keras untuk menaklukkan dunia. Kepada Hawa, dia harus merasakan penderitaan ketika dia melahirkan.
ada kesakitan. Ya. Dan kepada ular, dia akan berjalan dengan dadanya dan dia akan makan dari debu tanah. Ya. Jadi meskipun Adam dan Hawa yang makan buah, tapi yang mendapat siksaan adalah si iblis itu, ular si iblis itu ya. Ya. Sedangkan mereka berdua, Adam dan Hawa, hanya merasakan penderitaan itu. Jadi dalam hal ini Tuhan tetap menunjukkan dirinya sebagai kasih. Ya. Maka kita melihat bahwa bacaan pertama itu begitu indah karena di satu pihak itu menunjukkan keagungan dari Tuhan Ya. yang melihat meskipun manusia punya kelemahan, tapi dia mencari, memanggil, dan berdialog dengan mereka. Dan manusia itu bisa mengenal diri, meskipun saling over beban, Ya. tetapi bisa mengenal kelemahan mereka, dan pada akhirnya mereka juga sampai pada titik pengakuan kelemahan mereka. Itu yang indah dari bacaan yang pertama. Iya, Romo. Tadi Romo katakan Allah datang, mengajak berbicara, mendatangi gitu ya, Romo. Ya. Sementara kita seringkali seperti dikatakan di sini Adam berkata, sebab itu aku bersembunyi. Jadi seringkali kan kalau kita sudah merasa salah, kita justru lari dari Tuhan, kita merasa kayaknya nggak layak gitu ya. Betul, itu satu hal yang memang sangat manusiawi yang dialami oleh setiap orang. Entah dari anak kecil sampai orang tua sekalipun, Ya. pasti akan mengalami hal yang sama. Ketika sudah melakukan sebuah kesalahan, mudah sekali untuk kita melakukan pembelaan diri kita. Ya. Kepada Tuhan saja, ketika kita melakukan suatu kesalahan, kita akan membela diri dengan membenarkan diri, oh ini enggak apa-apa kok. Ya. Satu hal yang paling nyata adalah ketika kita sudah berdosa, kita mengaku dosa, ada kecenderungan untuk mengakui dosa yang sama. Padahal orang Katolik itu kadang-kadang dikenal sebagai orang Katolik napas, Natal dan Paskah. Dan hanya dua momen besar ini di mana orang bisa datang untuk mengaku dosa. Ya. Tapi pengakuan dosanya kadang-kadang tidak disiapkan dengan baik, maka mereka mengaku dosa yang sama saja. Ya. Atau mengulangi dosa yang sama. Ya. Itulah titik kelemahan. Itu kalau kita berhubungan dengan Tuhan. Ya. Kalau berhubungan dengan sama, betapa kita berusaha untuk membenarkan diri dan mempersalahkan orang yang lain. Seperti Adam ingin mengatakan, saya nggak punya salah kok. Maka yang di samping saya itu Hawa yang bersalah. Hawa juga tidak mau kalah. Oh bukan saya kok, si ular itu yang bersalah. Jadi kita semua itu berada dalam lingkaran saling mempersalahkan dan mau membenarkan diri bahwa kita bukan orang yang bersalah. Ya. Dan itu juga yang menjadi sebuah sikap kita ketika ada orang yang menjadi sok suci. Karena merasa bahwa aku sempurna, aku suci, dan yang lain itu berdosa. Ya. Ternyata tidak jauh berbeda dengan Adam dan Hawa. Ya. Gitu. Saya melihat mungkin kita harus belajar seperti Allah dalam tanda petik ya, Romo. Ya. Kalau mungkin kepada orang-orang yang lebih lemah atau yang mereka yang bersalah kepada kita, kita harus punya kebesaran hati untuk tetap merangkul, untuk tetap datang gitu ya, Romo ya. Itu sangat tepat. Menyingkirkan gitu ya. Sangat tepat. Karena apa? Karena ketika kita melihat orang-orang yang ada kelemahan, kita tidak harus menambah beban supaya mereka semakin merasa berat dan lemah. Yeah. Kita justru harus menunjukkan keprihatinan atau kepedulian kita kepada mereka. Tuhan itu bersifat peduli kepada Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa. Maka dia mencari, memanggil, dan berbicara. Yeah. Dia tidak menutup mata kepada mereka. Atau katakan dia tidak menutup pintu kepada Adam dan Hawa. Bahkan yang dikutuk adalah ular. Sedangkan Adam dan Hawa hanya diingatkan, kamu akan menderita loh. Yeah. Adam harus kerja keras, Hawa harus merasakan kesakitan ketika melahirkan. Yeah. Jadi ketika ada orang-orang yang bersalah, sikap Tuhan adalah peduli. Yeah. Maka menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita akan semakin peduli kepada orang-orang yang kecil, yang lemah, atau katakan saja ketika di dalam keluarga kita, salah seorang anggota keluarga itu jatuh di dalam lumpur,
apakah kita punya kepedulian untuk mengangkat dia dari lumpur itu? Kalau seorang suami jatuh, apakah istrinya bisa mengampuni dan mengangkat? Apakah ada rekonsiliasi antara hidupnya sebagai suami dan istri? Atau ketika istrinya bersalah? Atau ketika anaknya bersalah? Apakah suami dan istri sebagai orang tua itu bisa mengangkat anak yang sudah jatuh dan kotor di dalam lumpur itu, mengeluarkannya dan membersihkannya? Atau ketika misalnya di dalam kehidupan kita pada orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah, apakah mereka menjadi skala prioritas utama bagi kita? Misalnya dalam keluarga ya, kalau suami sakit atau istri sakit atau anak-anak sakit, anak-anak yang sangat lemah, apakah ada kepedulian untuk mengangkat mereka? Kalau para guru di sekolah, apakah mereka peduli kepada murid-murid yang sebetulnya tidak punya pengharapan karena sangat lemah secara intelektual? Kalau seorang guru hanya mencari yang cantik, ganteng, pandai, harum, sedangkan yang begitu anak-anak yang lemah secara intelektual dibiarkan, pertanyaannya adalah, lu ngapain jadi guru? Kita harus memilih yang paling ekstrim. Seperti yang dikatakan oleh Santa Teresa dari Kalkuta. Itu. Terima kasih Romo. Baik. Semoga kita diberi rahmat untuk bisa seperti Allah peduli ya Romo ya kepada mereka ini semua. Iya. Dan memang kepedulian kita kepada orang yang kecil itu begitu indah. Karena Allah sendiri peduli dan kita. Allah mengerti, Allah peduli. Itulah Allah yang kita imani. Amin Romo. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi yang kedua, terutama tentang tadi Romo katakan warisan almarhum Bapak Paus tentang peringatan Bunda Maria. Betul. Setelah Pentakosta Romo. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita endapkan dulu apa yang sudah dengan sangat indah disampaikan oleh Romo John. Kita akan lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini bertepatan dengan peringatan wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja. Masih bersama dengan Romo John Laba SDB dan saya Teresa Wina. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pesan ataupun saran, silakan di email atau ke WhatsApp yang tertera di deskripsi. Romo John, silakan lanjutkan lagi ya Romo kita yang dari bacaan Injil, ataukah Romo mau ada tambahan lagi yang tadi Bapak Paus meninggalkan warisan tentang peringatan wajib ini? Oh iya, jadi kalau tadi saya sudah mengawalinya dengan mengatakan, ya hari ini itu diperingati sebagai peringatan wajib Santa Maria sebagai Bunda Gereja. Karena memang alasannya adalah kemarin kita merayakan hari Pentakosta, dan itu adalah hari lahirnya gereja. Maka sebagai tanda cinta kita kepada Bunda Maria, itu hari Senin setelah hari Pentakosta kita peringati hari raya, kita peringati Maria sebagai Bunda Gereja. Nah, maka bukan soal tanggalnya, tapi harinya. Pokoknya hari Senin setelah hari raya Pentakosta. Nah, dan ada satu kata yang saya sudah singgung dalam bacaan pertama ya, kepedulian. Tuhan itu peduli dengan Adam dan Hawa. Tuhan itu peduli dengan kita sebagai manusia yang punya kelemahan seperti Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa. Maka kepedulian Tuhan juga ditunjukkan dalam bacaan Injil. Kita mendengar satu kisah yang sangat bagus karena Tuhan Yesus mengalami penderitaan dan dari atas kayu salib dia dalam kesakitan berlumuran darah dan bahkan dalam Injil hari ini lambungnya juga ditikam sehingga keluar darah dan air.
Tapi sebelum dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga, dia masih menunjukkan keprihatinan atau kepeduliannya itu kepada ibunya. Maka dia mengatakan kepada murid yang dikasih bahwa inilah ibumu. Sedangkan kepada Maria, dia tunjukkan pada Yohanes, inilah anakmu. Jadi kepedulian atau keprihatinan yang ditunjukkan oleh Yesus, yang pertama dia peduli kepada ibundanya. Maka karena dia tinggalkan, dia serahkan itu kepada Yohanes, kepada gereja. Yohanes mewakili gereja, maka kita mengatakan dia sebagai bunda gereja. Tapi dia juga mempercayakan Yohanes kepada Maria. Itu adalah kepedulian dari Yesus kepada gereja. Jadi dia peduli kepada ibunya sebagai bunda gereja, dia juga peduli kepada gereja yang dia dirikan. Maka sikap peduli inilah yang begitu indah. Dan di samping kita mendengar kisah yang sangat bagus, kepedulian dari Yesus kepada ibunya dan kepada gereja, Yesus juga menyerahkan diri secara total kepada Bapa. Ketika dia mengatakan aku haus, kemudian dia diberikan anggur asam yang dicelup dan ditaruh dekat bibirnya, dan itu betapa menderitanya dia. Dan dia mengatakan selesailah sudah. Dan dia menyerahkan nyawanya. Dia menjadi, boleh dikatakan peduli dalam tanda petik, yaitu persekutuannya dengan Bapa. Dia kembali kepada Bapa. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Selesailah sudah. Itu yang tadi kita dengar dalam bacaan Injil. Jadi kepada Bapa dia menyerahkan dirinya secara total, kepatuhannya, ketaatannya sebagai anak. Sedangkan kepada Maria, ibunya, dia menunjukkan kepeduliannya. Dan kepada Yohanes, dia juga menunjukkan kepedulian melalui ibunya Yesus, yaitu Maria. Jadi begitu indah, sebuah relasi yang sangat indah dari Tuhan kepada manusia. Manusia selemah apapun dia, Tuhan tetap akan menunjukkan kepeduliannya. Dan dia peduli pada ibunya, dia juga peduli kepada kita. Itu. Iya Romo, jadi kayaknya kita itu kayak dititipkan gitu ya Romo. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan wafat, lalu kemudian anak-anaknya atau gereja yang akan nanti berdiri ini dititipkan kepada Bunda Maria. Betul. Bunda Maria nanti yang akan seperti kayak sebagai ibu dari gereja itu. Betul. Dan itu sangat indah ketika Yohanes itu menerima Maria di rumahnya. Jadi Maria menjadi bagian dari kehidupan Yohanes, dan Yohanes menjadi bagian dari kehidupan Yesus. Antara gereja, maka tepat sekali kita katakan Maria sebagai bunda gereja. Dan ini tentu sebuah devosi, bahkan dalam litani, sepanjang zaman Maria itu tidak akan membiarkan gereja. Kalau kita melihat tulisan-tulisan dari para paus yang sudah mendahului kita, Santo Yohanes Paulus II, almarhum Paus Benediktus, almarhum Paus Fransiskus, dalam tulisan-tulisan mereka, mereka pasti menyapa Maria. Kenapa? Karena Maria itu menjadi ibu bagi gereja. Dan kenapa kita setiap hari menyapa Maria sebagai ibu kita? Karena kita adalah gereja yang hidup. Kayak saya tiba-tiba terpikir, apakah kalau dalam relasi manusia kita sekarang, kalau misalkan ada keluarga yang mungkin tidak beribu, kita bisa seolah-olah menitipkan ini loh, Bunda Maria gitu, sebagai ibu rohani gitu ya Romo. Dan itu Ibu Wina, saya yakin banyak di antara kita
yang mengalami pengalaman spiritual atau pengalaman rohani seperti itu. Ketika seorang kehilangan ayahnya, dia bisa mendapatkan figur ayah dari Allah sendiri yang dia temukan dalam sakramen-sakramen, dalam kitab suci, atau ketika seorang kehilangan ibu, maka dia menemukan sifat keibuan itu di dalam diri Santa Peran Maria. Sebagai seorang imam, saya menemukan begitu banyak umat yang bertekun dalam doa rosario mereka, dalam litani kepada Santa Peran Maria, karena mereka merasakan kedekatan. Ada yang berkali-kali pergi bersiara di tempat-tempat kudus, entah di dalam negeri atau di luar negeri, karena merasakan kedekatan yang begitu luar biasa dengan Santa Peran Maria. Dia menjadi ibu. Ya. Ibu-ibu juga bisa berkaca, bisa belajar dari Ibu Maria ya Romo ya? Oh, itu penting dan harus. Ya. Seorang ibu yang baik pasti melihat Maria sebagai role modelnya. Apa yang ditunjukkan Maria? Banyak sekali nilai-nilai kebajikan-kebajikan dari Bunda Maria. Dan tentu saja yang dia tunjukkan adalah kepedulian misalnya. Maria itu begitu peduli. Dalam kisah tentang mujizat yang paling pertama yang dilakukan oleh Yesus di Kana, dalam perkawinan di Kana. Maria itu sebagai seorang tamu, tapi dia peduli. Maka dia mengatakan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kemudian kepada para pelayan, kamu lakukan saja apa yang dia perintahkan kepadamu. Jadi kepedulian Maria itu dia tunjukkan. Dalam setiap penampakan Bunda Maria, di tempat-tempat yang terkenal, entah di Fatima, entah di Lourdes, atau di Guadalupe, ada cerita-cerita yang indah yang menunjukkan Maria itu begitu peduli dengan kemanusiaan. Itu yang membuat kenapa kita begitu dekat ya dengan Bunda Maria dalam berdevosi. Itu. Jadi Maria bisa menjadi seorang ibu rohani bagi kita semua. Ya. Saya ingat Santo Yohanes Paulus II ya. Ketika masih kecil itu dia selalu ikut ibunya berdoa rosario. Dan dia sampai bosan. Aduh, salam Maria, salam Maria, salam Maria. Sampai dia tanya maminya, Mam, itu salam Maria apaan sih? Dan Bunda Maria, oh itu kita menyapa Maria. Oh Maria siapa sih? Oh itu ibunya Yesus. Yesus siapa sih? Oh namanya anak-anak bertanya ya. Tapi mamanya itu betul-betul merasa, sudahlah ngomong aja. Maminya meninggal. Dia bilang, hore, bebas deh. Karena dia berpikir papinya itu tidak berdoa seperti maminya. Tapi suatu hari pas tengah malam, dia terkejut melihat papinya itu berdoa, berlutut depan patung Bunda Maria dan berdoa. Dia bilang, ini mah hanya malam ini aja kali. Tidur lagi. Sampai berapa kali dia lihat pada malam hari dia melihat bapaknya itu berdoa di depan patung Bunda Maria. Akhirnya dia minta maaf kepada papanya, Pak, saya yang salah sangka. Saya pikir papi itu tidak berdoa pada Bunda Maria. Ternyata papi juga punya devosi kepada Bunda Maria. Kita semua pasti punya pengalaman rohani yang sangat indah. Ya, pengalaman-pengalaman itu yang lalu membuat dia juga berdevosi kepada Bunda Maria. Betul. Ya, baik. Bahkan Yohanes Paulus II bilang, totus Maria. Ya. Artinya apa, Romo? Kepadamu segalanya untukmu Maria. Oh, ya, baik. Romo, sebelum kita menutup Oase Rohani Katolik hari ini, boleh Romo kasih benang merah antara bacaan 1 dan Injil, Romo? Iya. Dari bacaan pertama dan bacaan kedua yang indah pada peringatan wajib Santa Peran Maria sebagai Bunda Gereja, saya punya 3 hal yang saya ingin tekankan kembali. Ya. Baik. Hal yang pertama adalah kita butuh sikap peduli kepada kaum lemah, khususnya kepada kaum wanita. Saya mengatakan ini untuk melihat bahwa Yesus yang kita ikuti itu begitu peduli kepada orang-orang yang lemah, terutama kepada kaum wanita. Kalau dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus menunjukkan kepeduliannya
kepada ibunya yang dia tinggalkan karena dia wafat. Tapi kalau kita membaca Injil, Yesus menunjukkan kepedulian kepada kaum wanita. Salah satu contoh adalah ketika seorang perempuan tertangkap basah, dibawa ke hadapan Yesus dan diminta untuk pendapatnya, apa bisa dilempari saja dengan batu. Betapa perempuan itu menjadi begitu lemah dan membuat orang mau semakin merendahkan. Tapi Yesus menunjukkan kepedulian itu. Dan itu memanggil kita sebagai orang-orang Katolik, paling kurang, untuk menunjukkan kepedulian kepada kaum wanita, orang-orang yang lemah. Saya menekankan kaum wanita karena berdasarkan perayaan kita hari ini dan juga apa yang dilakukan oleh Yesus. Maka kita bertanya, apakah di dalam keluarga para suami itu memiliki kepedulian kepada istrinya? Atau malah memberikan kekerasan verbal dan kekerasan fisik KDRT kepada pasangannya? Itu yang melawan apa yang kita dengar dari bacaan hari ini. Ataukah kita punya para pembantu, orang yang bekerja dan kita tidak bisa menghargai perempuan-perempuan yang bekerja entah di dapur atau tukang cuci dengan berapa uang yang kita kasih. Tapi bahwa dia adalah manusia, kita patut menunjukkan kepedulian itu. Ini yang kadang-kadang kita sebagai orang Katolik, kita tidak melakukannya itu secara sempurna. Karena kita hanya melihat dari berapa duit yang kita kasih. No. Betapa banyak orang yang mengatakan diri sebagai OSIN ketika ada hari raya dan menjadi OSIN-nya. Kemudian yang kedua adalah Tuhan itu mencari, memanggil, dan berbicara dengan manusia pertama. Manusia yang lemah. Tuhan menunjukkan kepada kita sikap yang sangat positif. Ketika kita berhadapan dengan sanak keluarga kita, apakah kita hanya bersifat mengadili saja? Atau kita harus seperti Tuhan yang terus mencari, menemukan, dan berbicara. Kita tidak mencari, menemukan, dan memarahi. Yang terjadi kita mencari, menemukan, dan memarahi. Betapa lemahnya kita. Tuhan menunjukkan sesuatu yang berbeda. Adam dan Hawa boleh jatuh, tapi dia mencari, menemukan, dan berbicara dari hati ke hati dengan Adam dan Hawa. Kalau saja dalam kehidupan kita, di keluarga masing-masing, kalau ada sesuatu yang terjadi, suami atau istri atau anak-anak, apakah ada kemauan atau kehendak untuk terus mencari? Tuhan Yesus ketika berusia 12 tahun, dia hilang di bait Allah. Apa yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf? Pergi dan mencari. Lalu apa lagi? Mereka menemukan Yesus. Mereka temukan. Lalu apa yang lagi yang terjadi? Mereka berbicara dengan Yesus. Maria mengatakan, "Nak, mengapa engkau lakukan itu kepada kami? Ayahmu dan aku cemas mencari engkau." Nah, sikap Maria inilah, Maria dan Yusuf inilah yang harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Bukan dengan kekerasan verbal atau kekerasan fisik. Kalau anak sudah bersalah, pukul aja. Itu bukan satu solusi. Dan tidak Kristiani sama sekali. Atau pasangan hidup kalau bersalah, langsung dengan kekerasan verbal atau kekerasan fisik. Tidak harus seperti itu. Tuhan saja, manusia seberdosanya apapun, dia terus mencari, menemukan, dan berbicara. Itu sangat indah. Dan haruslah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah, penderitaan itu memiliki nilai penebusan yang berlimpah. Adam harus menderita dengan mengolah tanah. Hawa dan keturunannya akan menderita ketika melahirkan. Dan penderitaan itu memiliki nilai yang sangat positif. Yesus itu menderita. Dia sedang tersalib, kemudian lambungnya ditikam, keluar darah dan air, kemudian dia dikasih minum anggur asam.
sampai dia mengatakan, selesailah sudah. Setiap penderitaan punya buah, yaitu penebusan. Yesus menderita dan kita mendapatkan penebusan yang berlimpah. Maka itu kita belajar dalam penderitaan-penderitaan kita, tidak selamanya itu hanya penderitaan saja. Tapi penderitaan itu bisa punya buah yang sangat baik untuk kita sendiri, bertumbuh dalam iman, dalam hidup spiritual kita, tapi juga di dalam keluarga. Setiap penderitaan, pengorbanan, entah suami atau istri atau anak-anak, setiap orang punya pergumulan, punya perjuangan dalam kehidupan. Tapi mereka akan mendapatkan kebahagiaan kalau mereka bisa berpasrah dan selalu mencari, menemukan, dan berdialog atau berbicara, saling menyapa. Jadi itu yang paling penting. Setiap penderitaan kita olah untuk menjadi sesuatu yang berkah. Iya, setiap penderitaan kita olah sebagai rahmat yang indah untuk kita. Amin. Terima kasih Romo untuk pengayaan hari ini, banyak yang kami dapatkan. Ya, Ibu Ina. Kita akan segera tutup Oase Rohani Katolik hari ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Romo John. Silakan Romo. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, betapa luar biasanya Engkau memberikan pada kami Maria sebagai ibu gereja. Dia memberikan pada kami keteladanan yang luar biasa. Dia juga memiliki duka-duka dalam kehidupan. Tetapi dia selalu berpasrah karena dia mengimani Engkau. Tuhan, semoga Bunda Maria tetap menginspirasi kami. Dia adalah Bunda Gereja dan menjadi Bunda kami yang mendekatkan kami dengan Yesus Kristus Putranya dan mendekatkan kami dengan Engkau sendiri. Terima kasih ya Tuhan, nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo, terima kasih. Ya, baik sama-sama. Semoga Tuhan memberkati pelayanan Romo. Ya. Kita ucapkan juga terima kasih kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik. Kita juga terima kasih kepada Anda semua, sahabat Oase Rohani Katolik. Kita akan jumpa lagi di edisi yang mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.